bisa berhenti di waqaf qolat. Wala ta'jibka amwaluhum wa auladuhum. Ya bukan tapi ha. In guna nun di tasdid. Ya, hurufnya ada dua, nun mim di tasdid. Innama yuridullah inna a'tainakal kautsar. Sekarang mim. Summum bukumun umyum fahum la yarji'un. Thumma radadnahu asfala safilin. Dengar ya? Innama mamato bi yu pendek ri matobi sama dul alif lam samsiah rohnya tabhim kantor ya. Yu ada tabhim ada tarkik. Kalau tabhim tebal, kalau tarkik tipis. Nah, yuridullah gitu ya. Bukan yuridulillah. Yuridullah tabhim. Hu pendek ai ini gobi guna nanti menghadapi iya hurufnya ada ya nun waw dikumpulkan di dalam lapan ya cara membacanya dimasukkan kalau dimasukkan atau didengungkan ai bukan an tapi ai nunya buat ayu'ad di bahu di ujung gigi yang paling a'udzu billahi minasyaitonir rajim yu'adzibahu ba pendek hu tidak tasafawi ya imati malik ba bi pendek ha mato bi panjang dua pin alif lam sia dunya walaupun idgham ya tapi dibaca isdan bidun ya bukan begini bidunya itu tapi bidunya kecuali kinwa sudia dinwa dunia ya itu diibaratkan walaupun menurut Ibnu Tajir idgham biguna bidunya dun pendek ya atau biwa bibir pendek tas pendek ha pendek ko pendek ai ba du pendek su pendek hu tidak sapawi wa pendek hu tidak sapawi ka padahal panjang dua di pendek rumat atau biru tadi dili sukun wala dan jangan tu'jibka menarik hatimu amwaluhum harta benda mereka wa auladuhum dan anak-anak mereka. Innama hanyalah yuridu mengendaki Allah untuk yu'adzibahu menyiksa mereka biha dengan harta di dunia watajhaqo dan menyalahkan anfusuhum nyawa mereka wahum sedang mereka kafirun orang-orang kafir. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan di akhirat agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir tanya. Jadi ulang-ulang ningali harta benda ya banyak perlu dijuru orang-orang kafir kagum anak-anak nama raja kagum nama sebagai istiraj ya tak sukunan gitu orang-orang kafir namun kaulah Islam nama rezeki betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ya, artinya pengampunan. Surat At-Taubah artinya pengampunan. Surat Madaniyah sebanyak 129 ayat. Penamaan At-Taubah yang berarti pengampunan. Berhubung At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini, dinamakan juga dengan surat Baro'ah. Bisa yang mengatakan surat At-Taubah atau surat Baro'ah, yang berarti berlepas diri dan maksudnya pernyataan pemutusan hubungan. Sebab kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Seorang muslim pernah bertanya kepada Syekh Dr. Yusuf Kardawi,
Mengapa surat At-Taubah tanpa bismillah? Betul tidak? Mengapa surat At-Taubah? Jadi sampai ulangnya saya menanyakan teh. Al-Quran sebanyak 114 surat. Coba, hanya satu-satunya surat tidak pakai bismillah. Surat At-Taubah. Coba lihat, semua surat pasti pakai awalnya pakai bismillah. Kecuali surat, ada yang bertanya, Dr. Yusuf Qaradawi gitunya, subhanallah. Nah, pertanyaan mengapa surat At-Taubah tanpa bismillah? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sebagai berikut. Ada sejumlah pendapat di kalangan ulama tentang tidak tercantumkannya basmalah dalam surat At-Taubah. Adapun pendapat yang paling kuat dalam pendapat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bismillah adalah suatu kedamaian, sedangkan surat At-Taubah diturunkan tanpa perdamaian. Itunya. Kamu surat lainnya kedamaian, surat At-Taubah tanpa perdamaian. Kumaha kayak ayeuna urang perang cek urang teh bismillahirrahmanirrahim perang magelang kumaha musuh ditembak langsung di hata eta. Jadi perdamaian cuma kalau kayak musuhnya perang ya urang Sunda kayak atasan aja sedang lawannya Pak Adi kayak kamu nabi gitu kan. Tapi bisa makanya surat At-Taubah tidak dimulai dengan baca basmalah. Subhanallah ya, dijawab oleh Dokter Syekh Dr. Yusuf Qaradawi itu juga luar biasa. Islam membuat perhitungan dengan mereka karena mereka mengkhianati kaum muslimin. Nah, diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 1, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Rasulullah SAW melakukan beberapa perjanjian dengan kaum muslimin Mekah. Antara lain perjanjian agar kaum muslimin tidak dihalangi untuk melaksanakan umroh. Perjanjian untuk tidak melakukan perang di bulan-bulan haram atau bulan mulia. Dan perjanjian-perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab sampai waktu tertentu. Namun pada akhirnya mereka merusak perjanjian tersebut. Maka dengan turunnya surat At-Taubah atau surat Baroah ini, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak melakukan hubungan lagi dengan mereka. Nah, orang-orang kafir mah perjanjian tesok kata boleh gitu. Sekayang manehna we, sok ayeuna Yahudi, Nasrani gini ya, pala aya urang mah aku ke umat Islam datang ka Israel, ayo gitu. Lima orang cek saha di Facebook we, di YouTube we, di ngalinya. Da ayeuna mah anu disumput-sumput ayeuna mah katingali. Dipirakan ayeuna mah waktu subhanallah. Akhirnya minta maaf, benar gitunya teh. Nah itu juga tertentu ada puntennya. Terus kemarin benar ada viral aja banyak yang jaga malaikat aja cina perawat cina jaga malaikat subhanallah ada malaikat mengajar neraka subhanallah luar biasa ya. Apa pengajian kafe masuk surga sebenarnya subhanallah anu ngajaga karena naon supaya asup kana surga baca keun non kuproan bila mana ada naon ada pertanyaan kubur bacakan Pancasila kubro subhanallah ayat yang itu ya ayat mah minta maaf deui subhanallah subhanallah eta dicari urang kana agama teh dilalorong melangkakeun kana agama teh kitu nya subhanallah urang mah ngaji ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak mengajarkan seperti itu gitu ya. Komod bari nyarekan kabatur deh. Coba bilang nyarekan kabatur. Saya mendengarkan gitu dulu. Subhanallah dan menyampaikan agama dengan suara yang lembut gitu ya. Tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung orang lain. Kan itu menyampaikan agama ya subhanallah. Kedamaian tadi perdamaian agama. Kaum muslimin diperintahkan untuk tidak melakukan
ada keputusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Namun mereka merusak perjanjian tersebut. Setelah Allah melarang untuk menyalahkan kaum munafik, Allah itu melarang menyalahkan kaum munafik. Ya, rek raja, rek naon cenanya di jalan. Anu benar disalahkan anu meninggal dunia disalahkan. Kaum muslimin pernah cenah dibantah sama Rasulullah kan ada pernah melaksanakan, tapi pernah dibantah. Janganlah kau menyalahkan kaum kafir dan kaum munafik. Salahkanlah orang tersebut dengan kaum Islam, benar-benar mukmin gitu ya. Nah, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad dan juga kaum mukmin kagum terhadap harta mereka sebanyak apapun. Dan Allah menegur kepada Nabi Muhammad, ya, subhanallah, tentang kemewahan, punya harta banyak orang-orang munafik, anak keturunan jabatan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kagum. Dan umat Islam masih kaya di dunia. Anu ka indahan keenakan teh menerima kebahagiaan di akhirat. Di dunia masuk dikumpul-kumpul duitnya. Dimulai kerja tapi gak ditabung, wah dipertimbang. Maon poe, geus maon teh bawa naon? Poe sampai geus ada tamu. Poe naon deui sah? Diantarkeun da ka mana? Ka kuburan, geus diantar ke kuburan. Boga wanita istrinya cantik, dibawa ke kuburan. Harta anu duit dikumpul-kumpul dibawa ke kuburan. Rumah anu hade dibawa ke kuburan. Mobil anu banyak bagus nentare dibawa ke kuburan. Naon atuh di boe di amal perbuatan kita. Urang mantel ka Allah. Istiqomah ke Allah Subhanahu wa taala ya subhanallah. Setelah Allah melarang untuk menyalatkan kaum munafik, kemudian dia mengingatkan agar juga tidak terpedaya oleh kekayaan mereka. Dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad dan juga kaum mukmin kagum terhadap harta mereka sebanyak apapun dan juga anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu harta dan anak-anak tersebut Allah hendak menyiksa mereka di dunia, sehingga berani menyombongkan diri dengan menolak kebenaran dan agar dalam keadaan bergelimang harta itu nyawa mereka mati dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghormati seseorang hanya karena harta kekayaan, sungguh telah lengah 2/3 agamanya. Taeta ya, lamun urang dihormati dia kekayaan teh jabatan. Eta teh geus lengah 2/3 agamana. Geus teu agama 3/3 deui nya agamana teh. Loba aya begitu. Oh, jeung rereta bujurnya subhanallah teh eta subhanallah. Eta hilang 2/3 agamanya. Lamun urang anu kumpul kana harta-harta jeung subhanallah. Asa kitu we cukupnya. Wala